Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin ya robbal alamin. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Kalian jangan lupa ya tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, Bu. Tata tertib belajar pada hari ini yaitu kalian wajib menghidupkan kamera. Siapa yang belum hidupkan kamera? Nah, kelihatan kan ganteng, cantik. Kita akan menyanyikan lagu Padamu Negeri. Silahkan kalian untuk mengisi absen. Absennya sudah masuk ya. Sekarang kita akan mengingat kembali yang ada hubungannya dengan materi pada hari ini, yaitu kenaikan titik-titik ya. Masihkah kalian ingat pengertian larutan? Bu. Oh ya, silahkan Yuyun. Larutan adalah campuran zat terlarut, dan homogen atau tidak bisa lagi dibedakan antara zat terlarut dan terlarutnya. Ya, betul. Kalian masih ingat tentang molalitas? Apa pengertian molalitas? Jumlah mol partikel zat dalam 1 kilogram larut. Betul. Kemudian bagaimana rumus untuk mencari molalitas? M sama dengan N per V. Ya, bagus. Ini adalah contoh air yang mendidih. Apa sih perbedaan antara menguap dan mendidih? Kalau menguap itu terjadi pada berbagai suhu. Kalau mendidih itu terjadi ketika suhunya 100 derajat Celcius. Iya, betul sekali. Kalau mendidih dia harus pada suhu ketika tekanan uap zat cairnya sama dengan tekanan pada lingkungan sekitar. Pada umumnya, Iya, Bu. pada umumnya air itu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Itu ya. Tetapi kalau tekanannya lebih kecil, pasti dia akan mendidih juga di bawah 100 derajat Celcius. Apa perbedaannya lagi? Nah, kalau mendidih ditandai dengan air yang meletup-letup atau bergejolak. Kompetensi dasar pada hari ini yaitu menganalisis fenomena sifat koligatif larutan, yaitu kenaikan titik didih, dan menyajikan hasil penelusuran informasi tentang kegunaan prinsip sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu menghitung kenaikan titik didih larutan dengan tepat, kemudian dapat menganalisis fenomena kenaikan titik didih dengan teliti dan benar. Nah, pada hari ini yang akan kita lakukan yaitu kita akan melakukan pretest. Kemudian kita akan melakukan diskusi di breakout room. Yang kelima, menarik kesimpulan, dan yang terakhir adalah post test dan penutup. Jenis penilaian ada 2, kognitif atau pengetahuan dengan cara pretest dan post test. Kemudian untuk jenis penilaian sikap dan keterampilan, saya akan melakukan pengamatan atau observasi. Tentang apa saja pengamatannya? Untuk penilaian sikap yang akan saya nilai yaitu rasa ingin tahu, disiplin, dan bertanggung jawab. Kemudian untuk penilaian keterampilan yaitu kalian harus menguasai materi, hasil diskusinya itu betul, kemudian kalian mampu untuk menanggapi pertanyaan. Nah, sekarang kita akan melakukan pretest ya. Join myquiz.com, kemudian masukkan kode gamenya.
Peringkat pertama Indra ya. Selamat ya Indra. Mudah-mudahan di post testnya betul semua ya. Masih ingat ya, air dengan larutan gula. Jadi pada pertemuan pertama sudah saya sampaikan ini untuk mengawali pembelajaran sifat negatif larutan. Kemudian fenomena yang kedua, kalian tentu sering ya. Masak mie. Iya, masak mie. Kemudian ini fenomena yang ketiga. Nah, dari tiga fenomena tersebut, kenapa ya bisa begitu? Nah, untuk dapat menjawabnya, silahkan kalian kerjakan LKPD pada breakout room. Saya akan bagi kalian ke dalam dua kelompok. Lalu ini 100, terus molar tadi 100,52, sebelahnya 0,52, molar 2 101,04, sebelahnya 1,04. Dilanjutkan ya diskusinya. Ya, Bu. Halo, Adanya penambahan. Halo Bu. ya silakan dilanjutkan diskusinya. Ya Bu. Adanya penambahan zat larut akan menyebabkan suhu titik didih semakin tinggi berubah. Dalam kata, semakin banyak zat larut yang ditambahkan, semakin tinggi kenaikan titik didihnya. Oke, yang lain mana ini? 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin masih bisa mental Bu. Iya. Silakan presentasikan. Isilah data hasil pengamatan dari hasil praktikum pada virtual lab. Murni air sama dengan 100 derajat Celcius. Titik didih etilen glikol 100,52 derajat Celcius. Titik didih etilen glikol 2 molar 101,04 derajat Celcius. Etilen glikol 3 molar titik didihnya 101,56. Kenaikan titik didihnya yaitu etilen glikol 1 molar 0,52, etilen glikol 2 molar 1,04, etilen glikol 3 molar 1,56. Dari tabel di atas dapatkan bahwa delta TB dapat dicari dengan rumus delta TB sama dengan TB min TBO. Kemudian dari tabel hasil pengamatan didapatkan bahwa delta TB bergantung pada moralitas sehingga dituliskan sebagai berikut: delta TB kali M. Oleh karena itu dapat dihitung nilai delta TB dari ketiga larutan tersebut sebagai berikut. Jika diketahui KB air sebesar 0,52 derajat Celcius per M. Etilen glikol 1 molar, delta TB sama dengan 0,52 derajat Celcius. Etilen glikol 2 molar, delta TB sama dengan 1,04 derajat Celcius. Etilen glikol 2 molar, delta TB sama dengan KB kali M. 0,52 derajat Celcius per M kali 1 M sama dengan 0,56. Di sini bisa terlihat ya. Ada kesalahan atau tidak ini? Kelompok Ada, 2? Bu. Iya. Di mana kesalahannya? Salah ketik itu Bu. Ini harusnya berapa? 3 Bu. 3. Jadi hasilnya berapa derajat Celcius? 1,56. Ya, 1,56 derajat Celcius. Silakan dilanjutkan. Bu, bagaimanakah perbandingan titik didih pelarut murni dengan titik didih larutan? Titik didih larutan suhunya lebih tinggi dibandingkan dengan titik didih pelarut murninya. Yang kedua, bagaimanakah pengaruh banyaknya zat terlarut atau konsentrasi larutan terhadap titik didih larutan atau TB? Mengapa demikian? Jelaskan alasanmu. Karena adanya penambahan zat terlarut akan menyebabkan suhu titik didih semakin tinggi. Yang keempat, simpulkan mengapa saat kita memasak mie instan pada saat air sudah mendidih lalu kita tambahkan mie ke dalamnya maka air berhenti mendidih. Karena mie instan zat terlarut saat dimasukkan ke dalam
pelarut murni, maka suhunya bertambah sehingga akan menyebabkan air berhenti mendidih sementara. Yang B, mengapa kita perlu menambahkan coolant pada air radiator kendaraan kita? Karena penambahan coolant untuk menjaga mesin agar tetap dingin hingga tidak menyebabkan overheat. Yang kelima, jika diketahui titik didih air adalah 100 derajat Celcius dan titik didih urea 1 molal adalah 100,52 derajat Celcius, maka hitunglah kenaikan titik didih larutan tersebut. Delta TB sama dengan TB min TB 0 sama dengan 100,52 derajat Celcius diambil 100 derajat Celcius sama dengan 0,52 derajat Celcius. 6. Berapakah titik didih larutan yang terbentuk dari 200 gram urea dalam 80 gram air? Delta TB KB dikali M sama dengan 0,2 derajat Celcius per M dikali 4,167 M sama dengan 2164 derajat Celcius. Ya. Itu kan baru ketemu delta TB-nya ya, berarti TB-nya berapa? TB sama dengan TB 0 ditambah delta TB. Jadi hasilnya 100 ditambah 2,167 sama dengan 102,167, Bu. Betul. Terima kasih pada yang sudah mempresentasikan. Jadi, betul bahwa kenaikan titik didih itu disebabkan oleh penambahan Zat terlarut. Iya, penambahan zat terlarut. Semakin besar zat terlarut, maka titik didihnya semakin Tinggi. ya. Dan kenaikan titik didihnya juga semakin Tinggi. iya, betul. Makanya kalau kalian masak itu mendidih dulu baru masukin bahan-bahannya, misalkan bumbunya atau sayurannya gitu ya. Atau kalau mau masak mie-nya gitu. Supaya tidak terlalu lama waktu untuk mendidihnya. Kemudian pada kendaraan juga kalau bisa di radiator itu silahkan dikasih coolant ya. Karena apa? Coolant itu membantu untuk mendinginkan mesin. Karena titik didih coolant itu lebih tinggi daripada titik didih air. Kita menuju ke kesimpulan. Jadi mendidih adalah Suatu kondisi yang terjadi perubahan suatu zat dari fase cair menjadi fase gas. ya, yang ditandai dengan apa? Air meletup-letup. Iya. Kemudian kalau titik didih itu berarti apa? Suhu atau temperatur yang dimana tekanan uap sebuah zat cair sama dengan tekanan ekstrak yang dialami cairan. Iya. Berarti titik didih itu adalah suhu di mana suatu zat mendidih gitu ya. Ketika suatu zat mendidih diukur, nah itulah namanya titik didih. Nah, kemudian lambang titik didih air apa? TB 0. Kemudian lambang titik didih larutan? TB. Kemudian kenaikan titik didih? Delta TB. Bagaimana rumus untuk mencari kenaikan titik didih? KB dikali M, Bu. Iya. Bagaimana pengaruh penambahan zat terlarut terhadap titik didih larutan? Apabila ke dalam air ditambah zat terlarut, maka titik didih larutan akan naik. Iya. Betul sekali. Good job ya. Nah, kita saatnya post test. Ya, oke. Link post test saya share di WA ya. Ya, Bu. Silakan dikerjakan. Selesai? Udah, Bu. Wawan 100, Yuyun 7,1, Farika 8,6. Selamat kepada Wawan. Manfaat apa yang kita dapat dari pembelajaran hari ini? Dapat mengetahui pengertian mendidih, kenaikan titik didih beserta rumus-rumusnya, Bu. Iya. Ada lagi? Enggak, Bu. Kalau begitu, marilah kita akhiri saja pembelajaran pada hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa mengenai berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.